Sahabat fillah, teman-teman semua, saya membahas tentang bertaubatlah. Yuk bertaubat. Setelah kita melaksanakan kemaksiatan, ya, melaksanakan segala larangan Allah, kemudian kita bertaubat. Dan jangan lupa kita selalu bermuhasabah, ya, selalu berintrospeksi diri, apakah kita perlu memperbaiki apa saja yang kita perlu perbaiki dalam kehidupan ini. Dosa dan maksiat tidak hanya akan menghalangi seorang dari rahmat dan ridha Allah, tapi juga akan menghalangi dari cita-cita yang ingin kita raih. Sahabatullah, teman-teman semua, Allah juga berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan masukkan kamu dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang beriman bersama dengan dia. Sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Di antara anggota pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas yang menaklukkan daerah Persia terdapat seorang tentara yang gagah perkasa, yaitu Abu Muhjam. Dia salah seorang anggota pasukan kavaleri berkuda, tetapi dia mempunyai satu kebiasaan buruk, yaitu menyukai minuman keras. Saat berpidato di hadapan pasukannya menjelang pertempuran, dia mewasiatkan kepada mereka untuk meningkatkan ketakwaan dan berdoa agar Allah menguatkan mereka guna menghadapi pasukan Persia di Qadisiyah. Secara tiba-tiba, Abu Muhjam muncul dalam keadaan teler. Saat sangat sedih dengan keadaan itu, dia langsung memerintahkan agar Abu Muhjam dipenjara terlebih dahulu. Dan setelah selesai pertempuran, dia akan dijatuhi hukuman cambuk padanya. Saat takut Allah akan menghukum pasukannya karena ada salah satu dari mereka yang meminum minuman keras. Ketika Abu Muhjam tersadar dari mabuknya, dia bangkit dan mengintip dari jendela penjara. Dia melihat peperangan yang berpihak pada kemenangan pasukan Persia. Abu Muhjam terdiam, dia duduk termenung dan bersedih. Air matanya perlahan mengalir dari kedua matanya. Bagaimana tidak, dia tidak bisa ikut perang. Dosa dan perbuatan maksiat yang baru saja dia lakukan menghalanginya memperoleh kehormatan besar itu. Dia merasa telah menipu cita-cita dan tekadnya sendiri untuk menjadi salah satu tentara yang berjasa menaklukkan wilayah Persia. Padahal dia seorang yang jagoan, tangguh dan pasukan kuda yang tidak tertandingi. Dalam sedihan yang mendalam, dia mengubah syair. Cukup sudah hatiku tersiksa melihat tombak menancap di perut kuda. Tangan aku terbelenggu tak berdaya. Aku berdiri terikat baja. Pintu tertutup dengan kuatnya hingga tak ada yang mendengar keluh di dada. Aku berjanji pada Tuhan tak lagi berbuat satu kesalahan. Kalau sekarang aku dibebaskan. Itulah tekad dari Abu Muhjam kembali bangkit. Dia berjanji kalau terbebas dan diizinkan keluar untuk berjihad, dia tidak akan mengotori tubuhnya dengan minuman keras yang diharamkan Allah. Abu Muhjam benar-benar bertobat. Allah menerima tobatnya. Yuk kita bertobat, ya. Pasti kita punya kesalahan, maka kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan bertaubat yang sungguh-sungguh, seolah-olah memberikan yang terbaik bagi kita dan menerima taubat kita. Ingat, kalau kita melakukan maksiat, itu jatuhnya juga kepada kita sendiri. Kita akan lebih sulit untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan.
Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.